Shalom, sobat pecinta kebenaran yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam channel kesayangan kita, Suara Kebenaran Injil Kristus. Saya akan mengajak sobat semua dalam sebuah perjalanan rohani, memasuki kemah suci Musa dan menyingkap rahasia di dalamnya sehingga kita mendapatkan pemahaman yang berharga. Dalam perjanjian lama, hanya imam besar yang mempunyai akses masuk ke dalam ruang suci dan ruang maha suci. Sedangkan dalam era perjanjian baru, sebagai orang-orang percaya, kita adalah imam-imam Allah. Kita bisa masuk menjumpai Tuhan dan menikmati realitas hadiratnya dalam hidup kita. Tonton video ini sampai tuntas dan jangan di skip, karena sesudahnya akan dilanjutkan dengan pemaparan makna rohani dari kemah suci Musa tersebut. Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita menikmati perjalanan rohani memasuki kemah suci Musa. Kita nampak dari atas gambaran keseluruhan dari bangunan kemah suci Musa, atau yang biasa juga disebut sebagai tabernakel Musa. Di situ pertama kita melewati pintu gerbang luar untuk memasukinya. Pada pelataran luar atau halaman dari kemah suci, kita mendapatkan mezbah kurban bakaran, 4 tanduk di 4 sisinya. Di sebelah mezbah kurban dibawa hewan kurban yang akan dipersembahkan. Kemudian ada juga beberapa perlengkapan penunjang ibadah, dan darah dari hewan korban yang sudah disembelih dioleskan pada tanduk-tanduk di 4 sisi dari mezbah korban bakaran tersebut. Berikutnya di depan mezbah korban bakaran ada kolam pembasuhan, di mana imam yang bertugas akan membersihkan tangannya untuk menahirkan diri sebelum ia memasuki ruang suci atau ruang kudus. Barulah kemudian imam mulai masuk ke dalam holy place, atau kita sebut sebagai ruang suci atau ruang kudus. Di dalamnya, di sebelah kiri terdapat kaki dian emas yang bercabang 7 dan juga disebut sebagai menorah. Dan di sebelah kanan dari ruang kudus ada sebuah meja yang disebut meja roti pertunjukan. Adalah tempat di mana imam meletakkan 2 bagian dari roti tak beragi yang ditumpuk. Masing-masing bagian bersusun 6 roti. Kita menuju ke ruang yang terdalam, yaitu ruang maha kudus. Dan di depan tirai untuk masuk ke ruangan tersebut ada mezbah pembakaran ukupan atau dupa. Disitulah imam besar membakar ukupan wangi-wangian. Kemudian baru melangkah masuk ke ruang maha kudus, di mana terdapat tabut perjanjian. Di atas tutup tabut perjanjian ada 2 kerubin, yaitu makhluk surgawi dengan mengepakkan 2 sayapnya. Di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu yang diterima oleh Musa dari Tuhan. Ada tongkat Harun dan mana. Dalam ruang maha kudus inilah Tuhan hadir menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah umatnya. Allah yang maha kudus hadir dan tinggal di tengah-tengah umat pilihannya. Demikianlah gambaran umum dari kemah suci atau tabernakel Musa dan perjalanan rohani yang kita lalui untuk menyingkapkan rahasia dari kemah suci dan peralatan-peralatannya. Kehormatan untuk masuk di dalam ruang kudus dan ruang maha kudusnya. Kemah Musa juga disebut sebagai tabernakel Musa. Dalam kitab Kejadian pasal pertama dan kedua diceritakan tentang penciptaan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Alkitab memakai 2 pasal untuk mengungkapkan bumi ini sebagai tempat tinggal manusia.
Dan sebaliknya, Alkitab mengisahkan tentang kemah Musa sebagai tempat kediaman Allah dalam berbagai kitab, yaitu kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan, dan ada lebih dari 50 pasal untuk mengisahkan tempat kediaman Allah ini. Tentu hal yang berguna bagi kita untuk memahami isi kemah Musa sebagai tempat kediaman Allah. Hal-hal yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama berisi gambaran rohani, simbol dan lambang-lambang yang semuanya akan menjadi jelas tergenapi di dalam Perjanjian Baru. Pemahaman tentang kemah Musa akan menyatakan banyak kebenaran tentang pribadi Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-46, Tuhan Yesus berkata bahwa Musa telah menulis tentang Dia. Lukas pasal 24 ayat ke-27, Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang Dia dalam kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Juga di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-44, semua yang tertulis tentang Dia harus digenapi. Kemudian kita akan mempelajari hal-hal penting secara sekilas dari kemah Musa. Yang pertama, struktur dan semua peralatan dalam kemah Musa menggambarkan sifat Allah dan rencana penebusan Allah bagi umat manusia. Kedua, kemah Musa mengajarkan bahwa pendekatan kepada Allah yang Maha Kudus adalah berdasarkan imamat dan korban. Untuk menghampiri Allah harus melalui imam besar dan membawa korban. Dalam hal ini berupa darah yang tercurah. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat ke-19. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-7, darah Kristus adalah dasar dari persekutuan dengannya dan sumber setiap berkat rohani. Ketiga, kemah Musa adalah gambaran Kristus yang berkemah atau tinggal di antara manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di dalam Ibrani pasal ke-9 ayat ke-12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Di sini gambaran Kristus sebagai penggenap. Ia adalah imam besar yang membawa korban, yaitu dirinya sendiri, dan mencurahkan darahnya sebagai tebusan bagi kita semua. Jadi Kristus adalah imam besar bagi kita semua, umat perjanjian baru. Dan yang keempat, kemah Musa juga merupakan gambaran dari gereja. Kita tahu bahwa kemah Musa dibuat atas prakarsa dan rancangan dari Tuhan itu sendiri. Demikian juga kita tahu bahwa gereja itu dikehendaki oleh Tuhan menurut rencana dan teladan ilahinya. Matius pasal ke-16 ayat ke-18. Matius 16 ayat ke-18. Dalam kitab Keluaran kita tahu bahwa membangun kemah Musa, maka Tuhan sendiri yang menunjuk kepala tukang dan pembantunya, yaitu Besaliel dan Aholiab. Hal ini merupakan gambaran bahwa sebenarnya gereja Tuhan itu juga harus dibangun oleh tangan-tangan para tukang-tukang ahli. Di dalam Efesus pasal ke-4 ayat ke-11 sampai ayat ke-16. Di sana ada 5 jawatan yang membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Kemudian keindahan dari kemah Musa adalah di dalamnya, bukan nampak dari bangunan yang di luar.
Keindahan, keagungan, kemuliaan kemah Musa ini menunjukkan keindahan gereja. Dalam hal ini adalah hal-hal yang bersifat batiniah atau hal-hal rohani, bukan bersifat yang nampak secara lahir. Kitab Kolose pasal 1 ayat ke-27. Gereja seharusnya juga merupakan sumber terang, karena di dalam ruang kudus di sana ada kaki dian yang merupakan gambaran dari terang itu sendiri, dan di dalamnya juga ada meja roti pertunjukan yang dimana di atasnya terdapat susunan dari roti-roti tak beragi. Ini merupakan gambaran dari roti hidup yang merupakan sajian bagi dunia yang berdosa. Demikian sobat pecinta kebenaran, kiranya pemaparan singkat saya dapat membantu kita semua dalam memahami rahasia makna rohani dari kemah suci Musa. Sampai jumpa pada video berikutnya dan Tuhan memberkati.